Bab 164. Buktinya Aprilia selalu mendapat ucapan seperti ini, "Dah mama, Greya pulang dulu. Kata papa nanti mama akan dijemput papa. Aku tunggu di rumah ya, dah." Selalu begitu setiap harinya. Membuat Aprilia mau tak mau yang tadinya akan mengabaikannya, lalu kepikiran juga. Merasa geram pada ayah Greya kenapa memberi pemahaman seperti itu pada Greya. Ingatkan Aprilia untuk menegur ayahnya Greya nanti. Aprilia lalu melihat ke arah sang putra. Kalau nanti pulang sekolah atau dalam waktu apapun, tolong jangan bilang ke papa kalau Greya manggil mama ke mama ya. Pinta Aprilia. Ia yakin kalau putranya ini sangat cerdas. Buktinya selama 3 hari ini, ia tak mengadu apapun pada Boril. Azam menoleh pada ibunya lalu mengangguk. "Kenapa mama takut?" tanya Azam. Aprilia menghembuskan nafasnya pelan lalu tersenyum. Memilih jawaban yang pas untuk pertanyaan putra. "Nya, mama bukan takut dan papa enggak menakutkan. Tapi, hanya ada kalian bertiga dalam hidup papa sama mama. Mama takut Kak Stella sama Ziko cemburu nanti, iya." Ucap Aprilia setengah melucu sambil tertawa kecil. Namun ia lupa agaknya bicara dengan siapa. Azam hanya tersenyum mengusap wajah ibunya. Lalu kembali lagi mewarnai. Aprilia tahu kalau Azam mungkin memahami apa alasannya. Apalagi kalau bukan menghindari kecemburuan suaminya. Bahkan Aprilia sangat menjaga jarak dengan siapapun termasuk Andika sendiri saat di rumah. Boril sedang dalam masa krisis kepercayaan diri terparah dalam hidupnya. Entah kenapa, sejak Aprilia yang berencana mengadopsi baby Seva, Boril seperti kehilangan jati diri. Kadang ia berubah jadi kakek menyebalkan yang tak suka jika perhatian Aprilia terbagi atas siapapun. Termasuk Azam dan Ziko. Kadang Boril kembali lagi jadi dirinya sendiri dengan sifat mesum dan jahil yang amat dirindukan Aprilia. Pastinya Boril akan sangat marah jika tahu tentang Greya yang memanggilnya mama. Semenjak fokus ke perusahaan online shop-nya, Boril Fabian Rohichan meninggalkan profesinya sebagai pemilik bengkel mobil BMW-nya. Ia hanya tinggal menyuruh Alex Sarjono untuk mengelola bengkel yang sudah puluhan tahun dia perjuangkan itu dan kini hanya fokus dengan satu perusahaan saja di mana perusahaan ini semakin berkembang setiap harinya. Dia juga sudah memutuskan untuk tak ambil bagian dari Rohichan Corporation. Semua yang dia kerjakan di sana akan diambil alih juga oleh Alex Prakosa, sang menantu kesayangan. Sehingga Alex hanya perlu laporan saja. Tanpa Boril harus ikut andil. "Gue gak nyalahin sih, keputusan lo yang cuma mau fokus di WANGPED. Tapi kenapa kok dilepas sama sekali? Bengkel sama kerjaan di kantor papa?" tanya Andika. Kini kedua pria tampan adik berkakak itu sedang bicara di ruangan Boril di kantor barunya. Andika menjadi salah seorang pembicara di sini saat online shop WANGPED mengadakan seminar tadi pagi. Sekarang mereka sedang makan siang di ruang kerja Boril sambil Andika membahas keputusan Boril. Hanya untuk fokus di WANGPED saja. Terlalu banyak pikiran Andika. Lagian kan memang bengkel nantinya buat Stella. Biar aja dikelola sama Alex dan Alex juga kan gak mungkin selamanya jadi asisten gue. Dia pintar bisnis dan instingnya dalam dunia bisnis itu gak bisa diragukan lagi, bahkan dia jujur dia melebihi gue, makanya gue sangat percaya sama dia, jawab Boril setelah menaruh air minumnya di meja. Andika mengangguk. Yap. Bener deh bang, Alex itu bakat bisnisnya udah kelihatan banget. Dia juga pekerja keras. Depan orang aja ya, lo berantem terus sama dia. Aslinya sayang banget. Goda Andika.
Apaan? Enggak, biasa aja, tolak Boril tak terima. Ah, orang kelihatan kok biarpun sering berantem abang itu abang sayang sama dia, kadang-kadang gue iri deh kayaknya abang lebih sayang sama menantu abang daripada sama gue kan adik satu-satunya bang. Ucap Andika sambil mendekat duduknya lalu memeluk Boril dari samping. Boril yang risih mencoba melepaskan pelukan Andika. Apa-apaan sih lo Andika? Lepas gak? Andika tertawa tapi malah mengertakkan pelukannya. Enggak ah, gue sayang banget sama lo bang. Siapa tahu abis ini lo kasih gue WANGPED, godanya lagi. Andika. Saat sedang terjadi perdebatan itulah, pintu ruang kerja Boril terbuka dan Aprilia, Ziko, Azam serta Alex, Stella, Gibran serta Riani dan si kembar melongok pada saat pertama kali masuk ke ruangan ini. Tak ada yang bicara, semua sok melihat Andika dan Boril nampak sangat mesra berpelukan di atas sofa. Namun suara celetukan Zia terdengar. Dedi suka gitu juga ya sama Owa. Kirain ke Momi aja, ucap Zia polos. Riani yang berada dekat pintu, cukup terkejut karena sang putri ternyata lolos dari pengawasannya, dia pun bergerak cepat untuk menuju Zia. Tapi kalau sama Momi gak pakai lagi, kepolosan Zia yang tanpa filter itu bisa saja akan membuka rahasia dapur orang tuanya. Tanpa menunggu Riani, Stella menutup mulut sepupunya itu. Riani merasa lega karena Stella membantunya. Masih mau pelukan Om, Pa? Tanya Alex yang pertama kali masuk ke ruangan kerja Boril lalu menghampiri keduanya dan mengambil posisi untuk duduk di salah satu sofa, sedangkan Andika dan Boril baru sadar kalau mereka masih dalam posisi seperti tadi dan kemudian menghempaskan tangan masing-masing. Aprilia dan Riani tertawa. Mereka lalu ikut duduk juga. Cie, ada yang cemburu? Goda Aprilia sambil menuju Boril dan mencium tangannya lalu duduk di samping suaminya itu, sedangkan anak-anak sibuk mencari tempat bermain di ruangan dekat jendela besar yang memang digunakan Boril sebagai ruang perpustakaan. Siapa yang cemburu? Orang saya cuma ingetin doang kok Mafi, jawab Alex. Gak usah manyun gitu juga Alex. Makin kelihatan cemburunya. Kali ini Andika yang bicara yang membuat wanita-wanita di depan mereka tertawa. Ambil deh, mertua kamu teh sayang tuh Alex. Kok kalian berdua hari ini sweet banget sih? Pakai baju couple ya? Tanya Andika sambil memindai karena baju Boril dan Alex sama-sama hitam dan keluaran. Bayui Boril berdecak karenanya. Wow, Cie, mau saingan sama Zidan Zia nih. Cocok udah. Kayak bapak sama anak. Emang mirip, goda Andika lagi yang lagi-lagi juga dapat membuat yang lainnya tertawa. Tuh, kan, bener. Bukan cuma aku yang merasa kalau Mas itu mirip sama Alex. Ucap Aprilia yang lagi membuat suaminya geram. Yu, tegur Boril, bukannya takut. Aprilia malah makin kencang tertawa. Iya nih Mafi, puas banget ngetawainnya, liri Alex yang menyesal memakai baju hitam-hitam seperti ini persis dengan papa mertuanya. Mereka pun kompak belum cukuran sehingga memang kalau sepintas mirip. Kalau Alex sih tidak apa-apa, tapi yang dia takutkan sang mertua sejuta dramanya itu kerap kali memberi hukuman tidak masuk akal. Yang anehnya, sama sekali Alex tidak tahu di mana letak kesalahannya. Vonis itu langsung jatuh turun tanpa peradilan. Alex bahkan masih ingat kalau bulan kemarin, ia dipotong gaji sebulan tanpa tahu kenapa. Usut punya usut, waktu itu Alex tak sengaja komentar saat menonton berita di televisi kantin, suami yang tega melakukan KDRT pada istrinya, harusnya dipenjara seumur hidup. Dan vonis pun jatuh, sabar Prim, nih, kalau ada Oma abis nih papa sama Mas diceng-cengin.
Ucap Stella. Terusin Stel, terusin, ucap Boril. Andika pun menimpali. Udah, tuh dicengin sama Oma Elsa, jawab Andika. Zia yang dimaksud pun mendengarnya, lalu berlari ke arah sang Ayan. Ia tak marah sama sekali dipanggil seperti itu karena dia memang menyayangi Cindy dan memang sangat ingin menjadi putri Elsa. Oleh karena itu dia tidak pernah marah ketika ayahnya menggoda dengan panggilan Oma Elsa. Udah pulang sekolahnya. Jam berapa ini? Tanya Andika sambil melihat arlojinya. Tentu saja sudah pulang karena mereka juga sudah selesai makan siang. Andika tersenyum ketika anak-anak kembarnya mematuhi nasihat yang diberikan oleh Cindy untuk selalu cium tangan ketika pulang dari manapun termasuk dari sekolah. Begitu juga dengan Riani yang kini sudah mulai tersenyum manis kala ditatap oleh suaminya. Mas, kapan datang? Udah nungguin dari tadi nih. Boril terkekeh ketika mendapat pesan dari istri kecilnya. Dia kini sudah naik mobil setelah berlari-lari dari arah dalam gedung kantor karena sudah sangat telat untuk datang ke makan malam di mana anak istrinya sudah menunggu di salah satu restoran favorit mereka. Aprilia mengatakan kalau hari ini dia tidak memasak dan sekalian ingin mengajak anak-anak jalan-jalan karena besok adalah hari libur. Arif pun menyetujui dan akan langsung datang dari kantor. Janji jam 7 malam namun sekarang jam 8:20. Boril pun siap pasang telinga jika nanti Ziko, Azam atau bahkan Aprilia marah padanya. Sekitar 15 menit kemudian mobil BMW milik Boril yang dikemudikan oleh supirnya, Tanto, sampai di halaman depan Hotel Alexander dan Arik langsung turun untuk terus masuk melalui lobi. Dia mencari di mana keberadaan anak dan istrinya yang sudah menunggu. Dan Arik mengambil jalan kanan untuk langsung sampai ke restoran namun pada beberapa saja melangkah atau lari sudah disapa oleh salah satu karyawan hotel di sana. Selamat malam, dengan Bapak Boril. Sapa pria muda itu ramah. Iya. Jawab Boril, mohon maaf sebelumnya Pak kalau Bapak sudah ditunggu oleh Ibu Aprilia di lantai atas. Boril mengerutkan keningnya karena tidak biasanya Aprilia akan menyuruh orang untuk mengarahkan jalan namun karena ini adalah Hotel Alexander milik Aslan dan Ayasa. Maka Boril percaya saja dan menurut untuk ikut bersama dengan petugas sambil terus meningkatkan kewaspadaan semenjak peristiwa Rigel Damien yang menginginkan nyawanya. Boril selalu waspada bahkan dia menyelipkan sebuah senjata api kecil di ban pinggangnya. Menuju lantai atas dengan lift kaca Boril kemudian dibawa menuju sebuah private room. Ia sedikit waspada karena ini kamar hotel bukanlah restoran. Boril menelepon Aprilia namun hanya berdering tak terjawab kemudian tidak lama mereka pun sampai di depan sebuah pintu kamar hotel. Silakan Pak, Ibu Aprilia berada di dalam. Petugas hotel itu pun lalu pamit dengan sopan undur diri dari sana setelah memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Lagi-lagi Arif akan curiga namun ini adalah hotel yang kenyamanan dan keamanannya sangat terjaga bukan oleh karena itu sambil berdoa Boril pun membuka pintu kamar hotel tersebut dan menutupnya ketika sudah sampai di dalam. Ini adalah kamar VVIP karena terlihat dari mewah serta harum karena banyak bunga-bunga mawar merah yang berserakan di lantai kemudian Boril telusuri juga banyak terdapat bunga-bunga di atas ranjang. Dengan Aprilia yang duduk di atasnya. Ulangi, Aprilia duduk di atas ranjang. Ayu. Aprilia tersenyum manis. Ia berdiri dari duduknya. Lalu berjalan menuju ke arah sang suami. Boril sungguh terpesona karenanya dengan make up yang sangat sempurna di wajah, rambut panjangnya yang tergerai indah sepunggung, kemudian dress midi yang memperlihatkan bahu indahnya serta hanya sebatas paha membuat Riana tak terlihat seperti sudah memiliki 2 orang anak. Aprilia lalu berdiri di depan suaminya dengan senyum sensualnya. Apa ini? Mana anak-anak? Tanya Boril.
Aprilia mengalungkan tangan pada leher suaminya lalu menyentuh pipi Boril dan sedikit membuatnya menggeserkan wajah. Sehingga Boril bisa melihat dengan jelas Happy 6 Anniversary yang dirangkai oleh balon-balon berwarna gold di gorden kamar ini. Happy Anniversary, bisik Aprilia di depan wajah suaminya. Boril masih terkesima dengan hal kecil, sederhana namun sangat dalam maknanya ini. Sungguh karena kegiatan akhir-akhir di kantor yang semakin padat, Boril sampai melupakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Dengan pandangan berkaca-kaca Boril melihat dengan penuh cinta kasih kepada istrinya. Terima kasih, maaf mas, lupa. Ucapnya menahan tangis. Aprilia tersenyum dan memajukan wajahnya sedikit berjinjit lalu mencium suaminya. Aku juga terima kasih untuk 6 tahun yang penuh cinta dan untuk tahun-tahun berikutnya nanti. Keduanya tersenyum menyatukan kembali bibir mereka. Mas suka kejutannya, Yu, ucap Boril dalam kecintaannya yang begitu besar pada Aprilia. Saat Boril akan memperdalam tautannya, Aprilia menahan bibir sang suami. Eits, kita lihat dulu sini. Wanita cantik berdarah Italia itu kemudian menarik pelan dengan suaminya untuk duduk di atas sofa. April Jalu mengambil sebuah remote yang ada di atas meja kaca kemudian menyalakan video yang terputar di televisi. Video yang pertama memunculkan pasangan Angelina Jolie dan juga Brad Pitt yang duduk berdampingan kemudian melambaikan tangan. Selamat ulang tahun pernikahan, Happy Anniversary, Boril. Aprilia, semoga pernikahan kalian selalu dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan abadi selamanya hingga maut memisahkan. Ucap keduanya bersamaan membuat Boril terkekeh melihat ayah dan ibunya yang semakin tua namun terlihat semakin bahagia. Sudut netranya pun berair. Aprilia menghapusnya lalu memeluk lengan kekar sang suami. Video pun bergulir kembali yang menampilkan gambar Stella dan juga Alex yang sama mengucapkan selamat pada Boril dan Aprilia. Semoga selalu mesra sampai kakek nenek, sampai punya cicit banyak ya Pak. Ya Mafi, ucap keduanya penuh ketulusan. Aprilia pun melihat kilat haru di wajah suaminya. Kenapa? Ternyata, Mas sudah tua ye. Boril terkekeh. Sudah punya cucu, Aprilia ikut tertawa dengan suaminya. Ia mencium pipi Boril. Kemudian melihat kembali ke arah video di mana sekarang ada pasangan Andika dan juga Riani. Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya Andika dan Bulan duduk di atas sofa bersama dengan dua putra-putri kembar mereka melipat tangan di atas dada seperti orang sedang mengucapkan selamat Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin tapi kata-kata tersebut diganti dengan ucapan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-6 semoga panjang umur dan dilimpahi kebahagiaan. Selama-lamanya dari kami keluarga Andika Dilan Rohichan. Kompak sekali keempat orang itu berbicara mengucapkan selamat hingga membuat Boril tertawa dibuatnya. Kapan bikin ini? Tanya Boril. Tadi sore. Cuma Mas ajakan yang lembur, sedangkan yang lain sudah di rumah. Boril menganggukkan kepalanya tanda mengerti kemudian pandangannya pun tertuju lagi pada layar kaca di mana kini terdapat dua buah hatinya dari pernikahannya dengan Aprilia yaitu Azam Atana Rohichan dan Ziko Alessio Rohichan. Selamat berbahagia Mama, Papa, love umur. Singkat sekali ucapan dari kedua buah hatinya namun cukup untuk membuat Boril serta Aprilia bisa meneteskan air mata tentunya dengan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Rasanya jika melihat angka 6 tahun merujuk pada lamanya mereka menikah terasa sangat singkat namun jika dilihat perjuangan selama 6 tahun tersebut mengarungi bahtera rumah tangga maka siapapun sepakat bahwa ujian cinta mereka sungguh luar biasa. Video pun kemudian memutar lagu Turki romantis favorit mereka. Dursun Ali Erzincanli. Nat.
Boril mengangkat wajah istrinya dengan satu telunjuk yang letakkan di bawah dagu Aprilia. Dance with me. With pleasure, my love. Boril mengeratkan lilitan tangannya di pinggang ramping sang istri. Berharap jika kecupan-kecupan singkat yang tadi diberikan oleh Aprilia ketika berdansa olehnya berubah menjadi ciuman yang dalam. Namun ketika Boril berharap terlalu banyak, Aprilia malah menahan bibirnya dengan 2 jari. Mas baru pulang kerja pasti capek terus lapar, kita makan dulu ya, Boril menggelengkan kepala. Mas udah makan roti tadi sore dan sekarang, kamu tahu kan apa yang Mas mau? Tanya Boril dengan seringainya yang sangat dihafal oleh Aprilia. Enggak ah, makan dulu, goda Aprilia.